Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok yang berprestasi yang semangat. Baik, saya persilakan kepada langsung saja. Adapun makalah saya berjudul kebugaran jasmani dan aktivitas fisik. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan keterampilan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan yang utuh dan seimbang. Orang yang benar-benar bugar memiliki pandangan yang sehat dan bahagia terhadap kehidupan. Kebugaran adalah kebutuhan lumrah manusia yang menghasilkan kemandirian dan membuat manusia tetap waspada secara mental. Kebugaran jasmani adalah keadaan umum kesehatan dan kesejahteraan yang lebih khusus lagi, kemampuan untuk melakukan aspek olahraga, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani umumnya dicapai melalui nutrisi yang tepat, latihan fisik kuat, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Sebelum revolusi industri, kebugaran didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan aktivitas sehari itu tanpa kelelahan dan tidak semestinya. Kebugaran jasmani sangat penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya, karena pikiran dan tubuhnya berada dalam keselarasan yang sempurna. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani, seseorang harus terlibat dalam program latihan fisik secara teratur. 1. Definisi kebugaran. Kebugaran adalah kemampuan untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari yang biasa dan tidak biasa dengan aman dan efektif tanpa terlalu lelah. Sederhananya adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efektif dan efisien dan berkontribusi pada kualitas hidup absolut. Kebugaran jasmani sangat penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya, karena pikiran dan tubuhnya berada dalam keselarasan yang sempurna. Kebugaran fisik bukanlah faktor yang statis dan bervariasi dan individu berindividu, dan pada orang yang sama dari waktu ke waktu tergantung pada faktor tertentu. 2. Aktivitas fisik. Kemampuan melakukan gerakan dan tindakan fisik untuk seorang anak terkait dengan rasa percaya diri dan pembentukan konsep diri. Oleh karena itu, perkembangan motorik kasar sama pentingnya dengan aspek perkembangan yang lain untuk anak usia dini. Kurikulum pendidikan sekolah dasar menanamkan sisi kognitif, psikomotorik, dan afektif secara terintegrasi melalui sistem pembelajaran tematik. Karakteristik anak SD berkaitan aktivitas fisik yaitu umumnya anak yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang praktik langsung. Pentingnya aktivitas fisik bagi anak. Aktivitas fisik sangat penting untuk pertumbuhan perkembangan secara keseluruhan pada anak, mengoptimalkan penguasaan keterampilan dan sikap yang dapat menyebabkan perilaku yang lebih sehat dalam hidup, dan juga memfasilitasi perkembangan kognitif dan sosial, perkembangan fisiologis yang unik, dan pengembangan neurologis serta balita. Untuk membimbing anak-anak menjadi aktif secara fisik, pendidikan jasmani melalui pengembangan pendidikan pada anak usia dini harus diidentifikasi belajar dari perkembangan keterampilan yang sesuai. B. Personil terlatih dalam praktik pembelajaran yang tepat untuk kegiatan fisik. C. Promosi lingkungan aktivitas fisik yang positif dan aman, termasuk peralatan ukuran anak-anak. Dan D. Kurikulum inklusif didasarkan pada pemahaman konsep gerakan dan tema keterampilan. B. Aktivitas fisik dan klasifikasi level aktivitas fisik. Aktivitas fisik sesuai tubuh kembang anak usia sekolah dasar setelah harus disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip tubuh kembang anak sesuai rentang umurnya pada usia SD 7 sampai dengan 13 tahun. Maka menurut dari Said Junaidi, jenis olahraga yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Periode umur 7 sampai 8 tahun atau pada jenjang SD kelas 1 dan 2. A. Latihan untuk memperbaiki postur tubuh, jalan, lari hop dengan irama musik, kombinasi lari lompat.
gerakan-gerakan berbentuk melompat meranggang. 2. Periode umur 9 tahun atau SD kelas 3. Libatkan dalam aktivitas-aktivitas conditioning seperti lari, melompat, mulai mempelajari skill, teknik dengan bola sepak, dan keterampilan lempar bola untuk jarak dan kecepatan. 3. Periode umur 10 sampai 11 tahun atau pada jenjang kelas 4 dan 5 SD. Dalam periode ini ada tradisi dalam aktivitas-aktivitas yang diberikan dalam pelajaran-pelajaran pendidikan rohani atau olahraga. A. Aktivitas dengan melibatkan otot-otot besar. B. Aktivitas dengan mengubah arah dan tempo lari. C. Pengembangan koordinasi lempar, lompat, skill cabang olahraga lain. D. Mengenal cabang olahraga baik yang disebut sepak bola, voli, panahan, dan pencaksilat. Jenis-jenis aktivitas fisik. A. Aktivitas fisik harian. Jenis aktivitas yang pertama ada dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika, bermain dengan teman atau saudara, dan sebagainya. Kalori yang terbakar bisa mencapai 50 sampai 200 kCal per kegiatan. Yang kedua adalah latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Misalnya jalan kaki, jogging, push up, berlawan, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. C. Olahraga. Olahraga didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh jadi lebih bugar, namun juga untuk mendapatkan prestasi yang termasuk dalam olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu aktivitas fisik sedang. Yang pertama berjalan cepat, kecepatan minimal 5 km per jam. Yang kedua pekerjaan tukang kayu, membawa dan menyusun balok kayu. Yang ketiga memindahkan perabot ringan, berkebun, menanam pohon, dan mencuci mobil. Yang keempat bulu tangkis rekreasional, bermain, angkat bola, dansa, tenis meja, bowling, bersepeda pada lintasan datar. Adapun kesimpulan dari makalah saya pada hari ini dari penampilan makalah tersebut mengenai kebugaran jasmani dan aktivitas fisik dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik anak usia sekolah dasar yang senang bermain, bergerak, mengelompok, dan praktik langsung. Oleh karena itu, berkaitan dengan aktivitas tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan fisiknya dan perkembangan emosional anak. Bentuk aktivitas fisik disesuaikan dengan jenjang umurnya. Periode umur 7 sampai 8 tahun yaitu SD kelas 1 dan 2. Kemudian periode umur 9 tahun SD kelas 3, periode umur 10 sampai 11 tahun kelas 4 dan 5, dan periode umur 12 sampai 13 tahun kelas 6. Sehingga melalui aktivitas yang tepat dan sesuai periode diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan emosional optimal anak. Dari pemaparan mungkin dari pemaparan ada yang ingin ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salmianti, saya juga kelompok. Pertanyaan saya, apa penyebabnya seseorang memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda? Sekian pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya Pertanyaan saya, apakah komponen kebugaran jasmani dapat meningkatkan kesehatan? Jelaskan. berikutnya saya membaca Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas fisik? baik, saya
bahwa seorang itu memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Jadi pada umumnya setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda karena aktivitas yang dilakukan juga berbeda, termasuk pola makan dan olahraga yang dia lakukan. Selain itu, tingkat kebugaran jasmani juga berbeda-beda karena setiap orang memiliki kemampuan menerima beban fisik yang berbeda pula. Jadi setiap orang itu kan berbeda-beda daya tahan tubuhnya seperti itu kan. Jadi jenis olahraga yang dipilih pun harus sesuai dengan keadaan tubuhnya di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudari Rizky, apakah komponen kebugaran jasmani dapat meningkatkan kesehatan pergerakan? Kebugaran jasmani juga dapat membuat tubuh kita lebih sehat dan menurunkan risiko penyakit seperti kegemukan, penyakit jantung dan diabetes. Jadi semakin sering melakukan latihan kebugaran tubuh akan membuat badan tidak mudah lelah dan daya tahan tubuh juga meningkat. Itu pun harus kita sesuaikan dan tidak boleh sering-sering berolahraga supaya tubuh kita tidak terlalu lelah gitu kan. Jadi kita sesuaikan minimal berapa minggu seperti itu. Itu pun harus kita sesuaikan lagi dengan daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya bisa kuat, tidak usah sering-sering olahraga. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saudari Monica, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas fisik atau olahraga? Jadi setiap manusia pasti mempunyai aktivitas fisik masing-masing dan yang menjadi beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu seperti pola tidur atau istirahat yang kita lakukan, pada makan yang ada pada makan yang kita lakukan, kegiatan olahraga yang kita lakukan, usia kita, serta jenis kelamin pada diri seseorang. Jadi sebenarnya sangat berkaitan dengan pertanyaan dari saudari Nurmani yang saya tadi, bahwa olahraga itu harus disesuaikan dengan tubuh kita, harus disesuaikan dengan usia kita. Misalnya kita sekarang kan masih di usia muda remaja seperti kan, jadi kan kalau misalnya masalah olahraga yang berat sedikit berat kan masih bisa kita tahan, misalnya seperti angkat beban besi atau apa kan. Jadi pola tidur kita juga harus kita jaga, pola makan juga kita jaga. Tidak boleh kita olahraga dengan keras tapi kita tetap begadang seperti itu. Dan makan kita juga masih banyak seperti kan, harus kita sesuaikan porsinya. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Demikianlah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Saya selaku moderator